mengurangi atau membatasi gitu ya Mas Ya. Lin. Kayak misal anak-anak SMP, SMA Ya. sama kuliah gitu kayak saya maksudnya. Kan nafsunya masuk dalam membeli pakaian, terus untuk apa memenuhi kebutuhan itu gitu kan banyak Hmm. banget tantangannya. Apalagi apa? Lagi keadaan lockdown kayak gini loh Mas Lin. Terus itu tips-tips bagaimana sih Mas Lin Ya, yang ya harus saya dilakukan kan oleh masih muda lah, pasti kuat. para anak muda ya saya itu bagaimana Mas Ya, Lin? Iya, itu mudah kan kayak sampean. Ya, atau kita kan kayak bisa ya, menyibukkan sesuatu yang gini. apa lebih Kalau baik gitu kan. berbicara anak muda itu kan Ya, sesuatu yang sulit ditebak, gitu ya. Dan juga sulit. Oh iya, sulit juga. Mau ngelakoni ya, lagi ngelakoni kayak Rika-Rika pada. kadang-kadang Ini berkaitan dengan anak muda atau berkaitan dengan bagaimana cara mengendalikan nafsu, nafsu dalam diri pribadi yang kayak kaitannya dengan Dewa Ruci tadi, ya. paling Jadi poinnya gimana tadi? Poinnya gimana tadi? ya bagaimana anak muda dengan ilmu yang masih muda itu untuk menerapkan sesuatu yang disampaikan oleh Mas Lin tadi, kayak mengalahkan, yang namanya mengalahkan itu susah buat pada masa-masa darah muda. Mungkin beda dengan orang-orang tua yang sudah umur 45 Ya. tahun ke atas. Tapi kalau anak muda kan masih apa cara Bang Romairam Sebenarnya bukan mengalahkan yang ya, belum melagah tapi mengalah lebih itu ke bagaimana mengendalikan. mengurangi Nah, lebih ke mengendalikan. membatasi. Maka dari itu harus kita kendalikan. Caranya tanamkan sifat-sifat positif. Tanamkan sifat-sifat positif. Kalau kita lihat dari lakon Bima Ngeji juga ada beberapa poin yang harus dimiliki seorang Bima. Kita semua ya, kita kan seorang Bima. Kita semua adalah seorang Bima. Jadi Bima itu adalah kita semua, anak-anak kita seperti kita. Tanamkan sifat positif. Yang pertama, lila. Lila itu rila, bahasa Jawa rila ya, rela. Nah, rela. Dua, ikhlas. Ikhlas. Kalau ikhlas itu ada dua rincian. Satu, kemarin pecahan kali jaga. Ndak merasa tersakiti hati kita. Yang kedua, ndak merasa kehilangan jika kita ada yang diambil di milik kita. Itu ikhlas, ndak merasa memiliki, ikhlas. Yang pertama rila nang hati, kemudian ikhlas, terus yang ketiga nerima, sabar. Nah, tuh salah satunya seperti itu, rila, ikhlas, nerima, bahasa agamanya qanaah, nerima. Ketika orang tidak bisa terima, itu sama saja berarti tidak bisa orang ikhlas dengan ketentuan dari Allah, berarti orang ridho dengan ketentuan Sang Pencipta, begitu ya. Bukan kita membunuh mematikan nafsu, enggak. Nafsu itu kan dalam arti nafsu di sini kan setiap orang harus dan pasti punya nafsu. Coba bayangkan kalau manusia tidak ada nafsu, tidak dibangun itu jembatan, nggak ada Monas, nggak ada mall, nggak ada pasar, itu adalah hasil dari sebuah nafsu manusia, nafsu dalam ekonomi, nafsu dalam keuangan, itu ya, harus dikendalikan. Maka fungsi dari agama adalah mengendalikan nafsu. Fungsi dari agama bukan membunuh, bukan mematikan, enggak. Kalau tidak ada nafsu, ya kayak malaikat, samikna watokna, singkon sujud terus singkon zikir terus singkon jabutin nyawa terus singkon nyateti ngamal baik ngamal buruk nyateti dok kayak carik ya, kayak carik nyateti terus gitu kan. Malaikat memang nggak punya nafsu, akal, hanya akal untuk manut marang sing gawe urip. Maka manusia wajib dan harus punya nafsu. Ya gitu, membuat gedung. Nah, isi dari alam jagat raya pun ada hasil dari nafsu. Isinya ada gedung, jembatan itu.
bangunan itu kan hasil dari ya, gitu. Maka tugas dari agama adalah mengendalikan itu semua. Hati, maka dari hati lah kita ditandani dari itu semua. Gitu. Nah, oke. Jadi outputnya bengkak ya di samping meja. Bengkak terus. Bengkak. Ben lah. Amsat deh. Enggak, pertanyaan. Apa? Ya Mas Lin, tadi ada pertanyaan yang tanggal 4 Juni Uwin Wongo apa? Nah. Oh ya. Ya itu yang tadi kan Mas Lin posting di ini lah. Itu kalau Lulut itu kan yang tanggal itu 4 Juni ya di Wali Songo. Metodenya Zoom itu kan hanya sebatas yang gabung saja. Itu metodenya ada batasannya. Tapi kalau mungkin ada yang ikut, iya paling itu kalau yang mau ikut ngaji bareng itu lewatnya streaming YouTube. Beneran live streaming YouTube. Itu ada channelnya. Oke, mungkin seperti itu. Tapi kalau via Zoom itu hanya kalangan terbatas. Kalangan. Oke. Perlu main temen gue kalau enggak. Admin merespek. Cukup apa ya? Oh, anjir dong. Siap. Ya saya nyilih nih patire. Namun teh gundul. Harapan ngomongnya Mas. Waduh. Udah tadi membahas pentingnya mencari ilmu, kemudian halangan dan bagaimana ya menghadapi halangan itu. Yang tadi Mas Ulin sampaikan adalah pentingnya mencari ilmu itu sebagaimana yang Mas Ulin sebutkan, itu untuk sebagai dasar dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mampu menerima sebuah pelajaran atau menerima sebuah sesuatu yang ada pada lingkungan kita. Kemudian ada halangan, ada kata Mas Ulin tadi yang disampaikan, halangannya ada berbagai macam. Yang pertama adalah naga kembar, itu sebagai Kamulian dan Kamukten. Kamulian itu tentang derajat sosial, ketika kita sudah merasa diagumi oleh masyarakat sosial, kemudian kita dihormati oleh masyarakat sosial, itu berpotensi sebagai kayak cobaan, ujian. Itu kita berpotensi menjadi apa sih maksudnya kalau kita tidak bisa mengendalikan tersebut, kayak bersifat sombong, kemudian bersifat yang kurang etis. Kemudian Kamukten, kata tadi yang disebutkan Mas ini, Kamukten adalah material. Itu bisa menjadi potensi menjadi halangan pada diri kita ketika kita sudah bisa mencukupi kebutuhan material. Kemudian di laut, tadi di laut ya Mas Amburnawa, itu ketemu dengan naga Amburnawa, benar ya? Melihat gupet ya Mas Ulin, apa ya yang melilit atau menggubet ya, ada pada diri kita. Jadi pokoknya seperti malas, kemudian kita rasa egois. Malas ini kan juga termasuk nafsu. Benar. Malas ini salah satu juga nafsu gitu Mas Ulin pada intinya. Kemudian kita dapat bertemu dengan Dewa Ruci, atau yang digambarkan ilmu sejati yang digambarkan Dewa Ruci pada lakon Bima Ngaji. Terus pesan terakhir, bukan pesan terakhir apa ya, pesan pada ini adalah kita sebagai anak muda minimal harus bisa mengendalikan nafsu-nafsu kita, nafsu apa sih yang disampaikan tadi Mas Ulin lah. Nanti bisa dilihat kembali, nanti insya Allah nggak dihapus kok, ini di save. Nah gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat wayang hanya perangnya yang kita tunggu, bukan intinya yang kita perdalam atau maknanya yang kita dapat. Wasik. Ya betul betul. Sare ilmu. Ya kayak gitu, insya Allah benar. Pelajari bareng-bareng, adik-adik, mbak-mbak, bapak-bapak, Pak Dik. Nah, semoga kita bisa belajar bareng-bareng.
belajar minal belajar, mahdi ilalah admin belajar, panjenengan pemirsa sedoyo belajar. Nah, dari buayan sampai liang lahat. dari Liang lahat. arti ini amin. Jadi ada juga yang kita ambil dari perkataan Mas Ulin tadi, yaitu menghargai sebuah proses itu sangat penting ketimbang kita terlalu berangan-angan pada tujuan apa yang dicapai. Betul. Ya betul betul. Nah, kadang-kadang kalau Memang kita harus terlalu seperti itu. jauh sehingga kita melupakan proses. Ya orang Mas Ulin. Terus dari kata-kata atau dari apa yang tadi Mas Ulin sampaikan bisa dicerna karena dan selanjutnya Mas Ulin suluk lah Yang apa? yang belum pernah dibawakan kemarin di TV, suluk Apa buat sih ya? pemirsa. Istilahnya suluk apa? Belum Suluk pernah tua dibawakan. banget sing. Wong ki sing Suluk Mustang ini be ada ya kadang. bola. Lalu dilelang kan jenengan Lagu apa sih? lagu Iya kok. lagu kayak Mas Ulin. Jenengan surung tau gak lagu Apa? apa itu wis tahu Muskurane. dari apalah yang tahu sing paling ge apa seneng Apa ya? Tak di situ lah, tak di situ lah. lanjutannya apa Menusul. Cukup teki. ya seperti lah Pak. Istilahnya cukup teki banyu langit itu biasa. Banyu udan ayo. Sering banget ya lagu Pak.